Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, mahasiswa mahasiswi perbankan syariah semester 4B. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari awal kita sudah melaksanakan kuliah secara online ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, atas kekompakannya untuk tetap ikut selama perkuliahan ini sampai materi terakhir untuk UTS yang akan dilaksanakan minggu ini ya. Saya juga ucapkan banyak-banyak juga terima kasih kepada kosmanya, kepada yang presentasi sudah siap, sudah mempersiapkan teman-teman, sudah mengkoordinir teman-teman sehingga pelaksanaan kuliah online ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dan terakhir, kita berharap, kita berdoa semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti setelah UTS kita bisa masuk kuliah secara langsung, kita bisa bertatap muka kembali bersama teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini adalah tanggapan saya tentang presentasi kelompok 5 kemarin, yaitu tentang zakat ma'din dan zakat rikas. Sudah banyak dijelaskan oleh presentasi kemarin tentang materi-materinya, hanya beberapa tambahan yang saya tambahkan yang bisa saya jelaskan di sini. Pertama, ma'din atau barang tambang adalah segala benda berharga yang ditemukan di perut bumi seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga dan lain-lain. Namanya ma'din itu barang tambang, yaitu barang yang ditemukan di perut bumi. Kemudian rikas atau harta terpendam itu adalah harta peninggalan orang kafir jahiliyah ya, atau orang-orang sebelum datangnya Islam yang terpendam di perut bumi. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki, ma'din dan rikas yang dikenai zakat itu hanya jenis emas dan perak ya. Ini madhab Syafi'i dan Maliki. Barang ma'din dan barang rikas yang ada zakatnya hanya berupa emas dan perak. Selain keduanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Syafi'i dan Maliki. Berbeda lagi madhab Hanafi dan Hambali. Tidak saya jelaskan di sini. Kita ambil yang Syafi'i dan Maliki saja. Kemudian menurut madhab Syafi'iyah dan Malikiyah juga, nisabnya zakat ma'din dan rikas ini itu dikiaskan dengan zakat emas atau perak yang sudah dijelaskan oleh kelompok kemarin ya. Yaitu kalau emas
nisabnya 20 miskol atau setara dengan 77,58 gram. Sementara perak itu nisabnya 200 dirham atau 543,6 gram. Ini menurut madhab Syafi'i dan Maliki ya. Apakah berbeda dengan madhab lain? Iya, berbeda. Perbedaannya itu melihat miskol ini. Ini 20 miskol. Nah, satu miskol itu berapa? Nah, itu berbeda. Kalau Syafi'i dan Maliki, 20 miskol itu sama dengan 77,58 gram. Sementara perak 200 dirham atau setara dengan 543,6 gram. Artinya ketika kita menemukan ma'din atau harta rikas mencapai 7758 gram, berupa emas mencapai 7758 gram, maka dikenai kewajiban zakat, batas nisabnya ya. Kemudian sedangkan zakatnya untuk ma'din adalah 1/40 atau 2,5%. Zakatnya 1/40 atau 2,5%. Sementara rikas, harta terpendam, harta yang peninggalan orang-orang sebelum Islam, itu zakatnya 1/5 atau 20% ya. 20%. Jadi bedanya. Ini tidak dikiaskan. Yang dikiaskan dengan emas dan perak itu nisabnya saja. Sementara kadar zakatnya itu ada ketentuannya. Kalau ma'din 2,5%, kalau rikas 20%. Ini juga madhab Syafi'i dan Maliki ya, yang lumrah dipakai di Indonesia. Kemudian tambahan berikutnya, syarat-syaratnya harus Islam, merdeka, milik sempurna, dan mencapai nisab. Jadi tidak ada haul untuk zakat ma'din dan rikas. Ketika waktu itu menemukan ma'din dan rikas, maka ketika itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Tidak menunggu 1 tahun. Kemudian syarat rikas, pertama, harta pendaman orang jahiliyah. Artinya harta yang ditemukan itu adalah harta pendaman milik orang masa jahiliyah. Maksudnya harta tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa milik dari orang yang hidup sebelum datangnya Islam. Jadi ada tanda bahwa harta itu, emas dan perak itu yang ditemukan dimilik orang sebelum Islam datang, atau Islam setelah datangnya Islam, namun dakwah Islam belum sampai di sana. Jika tidak demikian, artinya harta itu zaman Islam, ada ciri-ciri itu harta sudah ada Islam masuk, atau tidak ada tandanya sekali ini milik Islam atau sebelum Islam, maka dikategorikan maka tidak dikategorikan harta rikas ya. Jadi tidak dianggap harta rikas, tetapi dianggap luqotoh ya, barang temuan. Jadi hukumnya beda antara luqotoh dengan rikas, beda nanti. Kalau luqotoh harus diumumkan, harus disiarkan gitu kan. Kemudian syarat kedua, ditemukan di tempat yang dimiliki ya. Artinya harta itu, dia menemukan harta itu, harta tersebut ditemukan di tempat milik sendiri dan belum pernah dimiliki orang lain. Artinya tanah milik sendiri. Atau lahan kosong yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, tidak pernah dimiliki. Jadi ada 2 syarat.
Kalau tidak demikian, maka juga tidak dianggap rikas, tapi juga dianggap harta lukotoh, ya, barang temuan. Kalau itu ada pemiliknya, maka diberikan kepada pemiliknya. Kalau tidak diketahui pemiliknya, maka diumumkan, ya, kalau lukotoh. Nah, ini tambahan-tambahan. Selebihnya sudah banyak dijelaskan oleh pemakalah kemarin. Kemudian beberapa pertanyaan. Pertama dari Saifi Hidayanti. Berapa nisab emas dan perak yang benar, ya? Berapa nisab emas dan perak yang benar? Dan berapa zakat yang dikeluarkan? 1/4 atau 2,5%? Nah, di sini nisab emas adalah 20 miskol dan nisab perak adalah 200 dirham. Kalau dalam tagnya, dalilnya 20 miskol dan 20 dan kalau perak 200 dirham. Nah, dikonversikan kepada gram, menurut Syafi'iyah 20 miskol itu sama dengan 7758 gram. Sementara perak 200 dirham itu sama dengan 543,6 gram. Jadi ini nisab emas dan perak 7758 gram, kalau perak 543,6 gram. Ini mazhab Syafi'iyah. Kemudian zakatnya adalah 2,5% untuk emas dan perak. Ini maksudnya tentang emas dan perak, ya, zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan zakatnya untuk ma'din adalah 2,5% sama. Tetapi untuk rikas, barang harta terpendam adalah 20%. Ya. Jadi yang benar 2,5 atau 1/40, ya, bukan 1/4 tapi 1/40. Rubu'ul usyri istilahnya, 1/40. Contoh ini misalnya zakat ma'din. Jumlah emas ma'din, misalnya menemukan ma'din barang tambang emas 120 gram. Sudah mencapai nisab, ya. Nisabnya ada 77 tadi kan. Berapa zakatnya? Maka 1/40 dikali 120 atau 2,5/100, 25% dikali 120. Maka zakatnya 3 gram. Ya, 3 gram. Kalau rikas, contohnya, misalnya dia menemukan harta rikas 250 gram, mencapai nisab. Berapa zakatnya? Maka 1/5 dikali 250 atau 20/100, ini kan 20% dikali 250 sama dengan 50 gram. Contohnya, ya. Dan emas perak itu yang murni, ya, 24 karat. Nah, ini mengapa berbeda? Ini perbedaannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambal dan Maliki, 1 miskol itu sama dengan yang ini, ya. 1 miskol sama dengan 3,879 gram. Ya, kalau 20 miskol tinggal dikali 20. Kalau Imam Abu Hanifah, 1 miskol itu sama dengan 5,388 gram. Nah, ini bedanya, ya. Ada perbedaan. Makanya ada perbedaan berapa? Yang jelas 20 miskol kalau emas. Kalau perak 200 dirham. Dirham pun juga gitu. Ini menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, 1 dirham sama dengan 2,715 gram. Menurut Hanafi 3,770 gram. Ya, beda-beda. Pertanyaan kedua dari Rafi'atul Islamiyah. Bagaimana jika dalam menemukan emas tersebut ada beberapa orang, artinya lebih dari 1 orang? Apakah masih dizakati atau apakah emas tersebut dibagi dulu kemudian dikeluarkan zakatnya? Jawabannya, jika sudah mencapai nisab, barang temuan itu mencapai nisab, yaitu 77,8
58 gram tadi itu ya, maka ada zakatnya. Kapan dikeluarkan zakatnya? Dulu, baru kemudian dibagi. Jadi harus dizakati dulu kalau sudah mencapai nisab, walaupun milik bersama 220 miskol ya, maka dikeluarkan zakatnya dulu. Setelah selesai baru dibagi rata antar yang menemukan itu. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.